kabar Anda hari ini? Jumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Disapu gelombang, seorang pria di Lombok Tengah hilang saat memancing. Cegah kriminalitas, polisi di Mataram gencarkan razia kafe dan tempat hiburan malam. Antisipasi penyebaran narkotika, ratusan ASN di Lombok Timur jalani tes urin. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Seorang dokter Rumah Sakit Umum Daerah Praia, Kabupaten Lombok Tengah bernama Lalu Wisnu Aditya Wardana tenggelam di Pantai Lancing, Desa Mekarsari, Rabu pekan lalu. Ia bersama dua rekannya diketahui berangkat menggunakan perahu untuk memancing ikan di perairan yang dikenal berarus deras tersebut. Di tengah laut, perahu yang ditumpanginya terbalik dihantam gelombang. Dua rekannya berhasil diselamatkan nelayan yang melintas, sementara korban hilang terbawa arus laut. Hingga Senin siang, tim SAR masih melakukan pencarian menggunakan kapal boot dan mengerahkan kamera drone. Namun pencarian terhalang tingginya gelombang dan angin kencang. Mengerahkan rib, kemudian dibantu dengan sampan-sampan nelayan yang dikerahkan oleh Bapak Bupati dari semalam sudah menginstruksikan agar nelayan-nelayan yang ada di seputar pantai lokasi kejadian itu turut membantu pencarian pada hari Jumat ini. Kemudian dukungan dari tim darat juga kita dibantu oleh bapak-bapak dari TNI, Polri, kemudian dari BPBD dan unsur-unsur Pemda setempat turut membantu secara optimal. Proses pencarian akan dilakukan tim SAR selama 7 hari dan akan mempertimbangkan penambahan waktu jika korban belum juga ditemukan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Dermaga penyeberangan di pulau terluar Pulau Maringki, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, rusak berat setelah dihantam gelombang laut. Akibatnya lalu lintas penyeberangan yang dimanfaatkan sebagian besar warga yang berprofesi sebagai nelayan dan pedagang terganggu. Hal itu karena dermaga tersebut menjadi satu-satunya akses penyeberangan ke kota, kabupaten, dan provinsi. Sebelumnya warga pernah melaporkan rusaknya tiang panjang dermaga ke Pemda, namun tidak ada jawaban. Dermaga dibangun pada tahun 2016 sebagai jalur penyeberangan antar pulau. Sementara ini karena dikendalakan oleh cuaca, sehingga dermaga tersebut miring. Karena pancang ini tersangkutnya di sana, sehingga miring di saat air surut. Kalaupun memang airnya sudah pasang, memang agak bagus sih rupanya, namun tidak normal seperti biasa, sehingga dermaga tersebut masyarakat kita kesulitan untuk nyebrangnya, ini akses ke Tanjung Luarnya. Beberapa hari yang lalu itu kita sudah kirim laporan kita lah terkait masalah itu pelabuhan itu. Nah, ini belum ada respon dari pemerintah daerah karena lewat Pak Camat kita kemarin itu memberikan laporan sementara. Nah, sementara belum ada respon dari pemerintah daerah. Warga berharap dermaga segera diperbaiki oleh pemerintah daerah agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi mereka. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan kambing di Pulau Maringki, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur terjangkit penyakit skabies atau koreng sejak setahun lalu.
Penularan itu diduga karena kambing tidak dipelihara dalam kandang. Untuk mengobatinya, pemilik hanya mengoleskan oli ke tubuh kambing yang sakit. Warga juga meminta bantuan dokter hewan, namun belum bisa tertangani seluruhnya. Selain khawatir tertular, warga juga khawatir penyakit tersebut menyebabkan kambingnya mati. Ini sejak kapan Pak mulai ada koreng di sini Pak, kambing-kambing? 2 tahunan. Masih 2 tahun. Makanan sendirian. Kalau dia sudah beranak pulang, dia bawa anak. Tidak ada kandangnya di sini Pak? Tidak ya? ada. Oh, terus kalau untuk penanganannya Pak biar bisa sembuh seperti apa Pak? Itu sudah oli kita pakai anunya. Oh, Oli pakai sudah oli ya? tap. Penanganan kambing yang sakit telah dilakukan dengan cara screening secara bertahap. Karena memang di Pulau Meringin sendiri kan dia tidak punya kandang ya kan? Bebas. Jadi kalau biasanya namanya skabies itu termasuk kategori hewan menular. Satu kena ada yang lain dia juga. Binatang ke binatang. Iya. Tetap sih dia disuntik aja gitu. Atau biasanya kalau di darat dia pakai kandang dia. Dipakai di kandang isolasi dia. Disekat ya. Warga berharap pemerintah daerah mengoptimalkan penanganan kambing yang sakit agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Muhtadin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Penanganan sampah di kawasan Gunung Rinjani masih menjadi persoalan serius yang disoroti pemerintah daerah. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat kegiatan wisata pendakian ke Rinjani menyisakan minimal 11 ton sampah per tahunnya. Sebagian sampah tersebut merupakan sampah plastik, sisa makanan, atau botol air mineral yang harus didaur ulang agar tidak mencemari lingkungan. Merespon hal itu, Dinas Lingkungan Hidup bersama pengelola kawasan Rinjani akan membuat tempat pembuangan sampah terpadu di Desa Sembalun. Pemda juga mengajak warga desa untuk turut menyosialisasikan pengelolaan sampah untuk menjaga Rinjani. 11 ton per tahun ini kan harus sama-sama kita pikirkan. Ya, kami di LHK sudah ada rencana dengan teman-teman di DPR dan untuk presentasi di Kementerian LHK. Karena kan salah satu problemnya itu adalah lokasi TPST yang di Sembalun. Kenapa dengan lokasi itu Pak? Kita mesti jadi lokasi. Nah, ada rencana untuk menggunakan kawasan Taman Nasional maupun kawasan hutan negara yang cocok blok atau zonanya. Karena kan kalau di Taman Nasional itu nggak sembarangan kita merubah blok. Pengelolaan sampah di Gunung Rinjani akan dilakukan secara kolektif antara pemerintah kabupaten, Balai Taman Nasional, hingga relawan pecinta lingkungan. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.